President Indonesia enter the ceremony. Seluruh hadirin dipersilakan untuk berdiri. National ceremony sing the national anthem Indonesia Raya. All attendants are requested to stand up singing Indonesia Raya. Seluruh hadirin dipersilakan berdiri untuk menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Respecting the national heroes of Indonesia led by Rector of ITNB.
processions, entourage, and attendants are requested to sit down. Barisan prosesi dan seluruh hadirin dipersilahkan untuk duduk kembali. Report from Head of Committee of IB-ITNB Convocation Ceremony of Year 2021 by Dr. Darwan. Laporan dari Ketua Panitia Acara Wisuda IB-ITNB tahun 2021 oleh Dr. Darwan. With great respect to the head of the LDT Region 1, represented by Ms. Yuslina SH and Ms. Fika Andriana SPSI, and the chairman of Tunas Andalan Nusa Foundations, Mr. Rashmadi Tanadi, Managing Director Dr. Agus Susantokan, Director of IB-ITNB Dr. Rosita, Vice Director, Senate, Head of Study Program, faculty members, lecturers, and staff of IB-ITNB, honored guests and alumni representatives, parents of graduates through the Zoom, hopefully. Okay. Good morning to all of you. On the behalf of committee, I would like to welcome you all to the convention ceremony of IB-ITNB year 2021 on 25th June, Regal International Convention Center's second floor, the Regents Hall room. Okay, this convocation is supposed to be held last year, but we have to postpone it until now due to the COVID-19 pandemic. Nonetheless, here we are, by the grace of higher power, healthy and safe. Hence, we are able to gather here today for this sacred ceremony. For that, we all should be grateful and appreciate for this opportunity as such. Here, I would like to give a report to the LDT Region 1 that the amount of graduates who will join the convocation ceremony today on Friday, 25th of June 2021, is 190 persons with consistence of 18 graduates from Magistrate Management Study Program, 43 graduates from Management Study Program, 35 graduates from Accounting Study Program, and 6 graduates from Advanced Diploma Study Program, 74 graduates from Hospital Management Study Program. Finally, I would like to congratulate all of the graduate students. Today mark an important milestone in your future endeavor, and as you progress, do not forget that every level of progress will bring you closer towards your goal and objective in achieving your dreams. Finally, I would like to close with the quote from Eleanor Roosevelt: "The futures belong to those who believe in the beauty of their dreams." I wish you all the best and thank you for your attention. Senate Open Conference of IB-ITNB on 25th June 2021 is opened by Rector of IB-ITNB. Herewith, Senate Open Conference of IB-ITNB on 25th of June 20 and 21st with the event of IB-ITNB Convocation of year 2021 is stated open. Welcoming speech by Rector of IB-ITNB, Dr. Rosita Bangun. Kata sambutan dari Rektor IB-ITNB akan disampaikan oleh Dr. Rosita Bangun, SEMSI. Yang terhormat, yang mewakili LLDT Wilayah 1, Ibu Lina dan Ibu Pika. Bapak Rashmadi Tanadi selaku Ketua Yayasan Tunas Andalan Nusa,
Bapak Dr. Agus Susanto selaku Managing Director IB/ITNB, para anggota Senat, dan seluruh dosen serta tenaga pendidik, mitra perusahaan yang hadir, para orang tua mahasiswa yang mungkin melihat secara live streaming, serta para wisudawan yang kami sayangi. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada pagi hari ini di tengah segala keterbatasan karena pandemi COVID-19, kita masih diberikan kesempatan untuk dapat berkumpul secara langsung dalam rangka melaksanakan satu kegiatan yang sangat penting bagi keluarga besar Institut Bisnis, Informasi Teknologi dan Bisnis, yaitu wisuda yang seyogianya tahun akademik 2019-2020 periode November, dalam semua kita dalam keadaan sehat, berbahagia, dan penuh optimisme menyambut masa depan yang gemilang, yang tertunda dikarenakan pandemi yang melanda negara kita maupun dunia. Sebuah kehormatan bagi kita untuk memberikan sambutan hangat kepada para hadirin, khususnya kepada para orang tua yang akan turut menyaksikan prosesi wisuda anak-anak tercinta melalui Zoom. Semestinya kita bertatap muka 8 bulan yang lalu, di akhir bulan November 2020. Segala persiapan untuk momen spesialis seremoni wisuda ini dilakukan sejak jauh-jauh hari, namun prosesi wisuda di bulan November 2020 harus kita urungkan demi kebaikan bersama, karena WHO menetapkan COVID-19 sebagai pandemi global. Sejumlah imbauan pun dikeluarkan pemerintah untuk mencegah penyebaran virus corona ini meluas. Oleh sebab itu, kami dengan berat hati mengambil keputusan penundaan wisuda di bulan November 2020. Hal ini semata-mata kami lakukan sebagai upaya untuk mencegah penyebaran COVID-19. Pandemi COVID-19 mengundang banyak hal dari kehidupan kini. Dalam beberapa bulan ini kita dipaksa untuk menerima sebuah kondisi normal baru yang belum pernah kita bayangkan sebelumnya. Kegiatan komunikasi yang sebelumnya dilakukan secara tatap muka digantikan komunikasi yang dimediasi oleh teknologi. Proses belajar mengajar yang sebelumnya dilakukan di ruang-ruang kelas saat ini dilakukan melalui ruang-ruang virtual. Wisuda yang semestinya dilakukan secara langsung hari ini dilaksanakan secara daring untuk para orang tua. Namun para wisudawan untuk kali ini bersedia untuk bertatap muka, karena kita mengadakan survei mahasiswa lebih senang secara online atau secara langsung. Rata-rata menjawab secara langsung. Untuk mengakomodir keinginan mahasiswa, di mana mahasiswa sangat antusias dalam menyambut ini, kami terpaksa memutuskan melakukan wisuda secara tatap muka. Para wisudawan telah berhasil melalui satu tahapan pendidikan dan telah siap menyandang gelar sarjana sesuai dengan bidang keilmuannya masing-masing. Dengan ini, atas nama seluruh sivitas akademika Institut Bisnis Informasi Teknologi dan Bisnis mengucapkan selamat kepada para wisudawan atas keberhasilannya menyelesaikan studi di IB/ITNB. Kepada orang tua, donatur, penyedia beasiswa, dan sehingga wisudawan turut bersyukur, berbahagia, dan mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya karena atas dukungan Bapak dan Ibu para mahasiswa dapat fokus menjalani studi, sehingga pada pagi yang cerah ini mereka dapat diwisuda dan siap melanjutkan petualangan kehidupan untuk meraih masa depan yang dicita-citakan.
Yang tidak kalah pentingnya, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh dosen dan tenaga pendidik IB-ITMB yang merupakan ujung tombak pendidikan dan pengajaran yang telah mencurahkan tenaga dan upaya dalam melaksanakan tugas mulia, mendidik dan mengajar para mahasiswa secara profesional sehingga menghasilkan lulusan yang baik dan berkualitas. Hadirin dan para wisudawan yang saya hormati, para wisudawan hari ini akan dicatat sebagai wisudawan yang angkatan ke-11 sejak ITNB berdiri. Kami memiliki senior yang telah terlebih dahulu menyelesaikan perkuliahannya di IB-ITNB. Semoga kecintaan para alumni mencintai alma mater dan mendukung para alumni untuk sama-sama membangun bangsa dan negara Republik Indonesia. Hingga saat ini, SDM unggul masih menjadi tuntutan utama dalam rangka menyongsong era emas Indonesia. Presiden Republik Indonesia dalam berbagai forum mengutarakan bahwa membangun SDM unggul merupakan prioritas utama pemerintah Republik Indonesia. Oleh sebab itu, dalam suasana yang dipenuhi oleh rasa bahagia dan syukur ini, sebagai pengingat dan pemicu semangat wisudawan dalam menggapai mimpi di masa depan, perkenankan saya menyampaikan wisudawan terbaik pada angkatan kali ini adalah, nanti silakan berdiri ya, saya panggil namanya, Sylvia Evianti dengan GPA atau IP kumulatif 3,67 dari program studi akuntansi. Silakan duduk kembali. Adapun jumlah lulusan yang akan diwisuda ada sebanyak 186 orang yang terdiri dari program studi manajemen sebanyak 43 orang, akuntansi 35 orang, hospitality atau perhotelan 78 orang, magister manajemen sebanyak 19 orang, dan sistem informasi 11 orang. Para wisudawan, orang tua, wali, serta hadirin yang berbahagia, pembangunan sumber daya manusia adalah kunci kemajuan Indonesia di masa depan. Sumber daya manusia unggul memiliki korelasi erat dengan peningkatan produktivitas kerja dalam memenangkan persaingan dalam dunia bisnis, ekonomi, politik, dan budaya. Pertanyaan mendasar yang muncul adalah, jika ada tuntutan membangun sumber daya manusia unggul Indonesia, maka itu mencerminkan bahwa kondisi SDM Indonesia saat ini boleh dikatakan dalam tanda petik belum unggul. Hal ini dilihat dari hasil penilaian IMD World Competitiveness Ranking tahun 2020, peringkat daya saing Indonesia yang tahun lalu sempat menempati posisi 32 dari 63 negara, mengalami penurunan ke posisi 40. Bila dibandingkan dengan negara ASEAN, Indonesia berada di bawah Singapura, Malaysia, dan Thailand. Namun Indonesia masih lebih baik posisinya dibanding dengan Filipina yang berada di peringkat 45 dari 68 negara. Sementara di level Asia Pasifik, posisi Indonesia berada di peringkat 11 dari 14 negara. Selain itu, peringkat kinerja perekonomian Indonesia tahun 2020 berada pada posisi 26, sedikit menurun dibandingkan tahun 2019 di posisi 25. Para wisudawan, orang tua, wali, serta hadirin yang berbahagia, bangsa Indonesia menggantungkan harapan yang sangat besar kepada adik-adik untuk mengisi pos-pos angkatan kerja sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan bangsa Indonesia. Indonesia sedang menyongsong bonus demografi. Beberapa lembaga survei yang kredibel memprediksi Indonesia akan sejajar dengan China dan Amerika Serikat sebagai negara dengan ekonomi terbesar di dunia pada tahun 2045. Namun, bonus demografi tak akan datang dengan sendirinya. Diperlukan kebijakan dan strategi yang tepat agar kita dapat menikmati bonus demografi tersebut, bukan justru terjerembab dalam malapetaka demografi. Tenaga kerja produktif yang digadang-gadang akan menjadi bonus demografi, sementara proporsi terbanyak diisi oleh lulusan perguruan tinggi yang
berkualifikasi untuk bekerja dan berkontribusi optimal di tengah masyarakat. Pada tahun 2030, kalangan pekerja berpendidikan dan terampil diprediksi akan menjadi jumlah mayoritas penduduk Indonesia. Peran perguruan tinggi sebagai pusat akademik penelitian dan inovasi teknologi baru juga akan semakin signifikan. Untuk itu kita perlu mengapresiasi arah kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang melakukan perombakan besar untuk mempersiapkan SDM. Para wisudawan dan hadirin yang saya hormati, penyelenggaraan wisuda pada pagi yang berbahagia ini merupakan sebuah seremonial yang menandai perubahan status adik-adik. Hari ini kecuali yang akan melanjutkan ke strata S2. Adik-adik tidak lagi menyandang status mahasiswa. Seiring dengan perubahan status ini, berubah pula tanggung jawab yang adik-adik pikul ketika menjadi mahasiswa. Adik-adik memikul tanggung jawab akademik yang dominan. Malah hari ini tanggung jawab sosial yang dipikul akan semakin berat. Dengan predikat sarjana yang melekat pada diri adik-adik, tentu ada tanggung jawab sosial yang dipikul. Secara sederhana, suatu tanggung jawab sosial merupakan sebuah komitmen untuk merespon permasalahan sosial atas dasar kepedulian sosial. Tentu saja, setiap makhluk sosial memiliki tanggung jawab sosial, tetapi seorang sarjana memiliki tanggung jawab sosial yang lebih besar dikarenakan pengetahuan yang dimilikinya. Kalau iptex yang adik-adik kuasai tidak adik-adik manifestasikan ke dalam tindakan sosial, maka nilai dari iptex tersebut menjadi luntur. Iptex adalah kekuatan intelektual manusia, kekuatan luhur yang diarah oleh manusia. Kekuatan ini akan menjadi bernilai tinggi bila digunakan untuk kepentingan kemanusiaan dan kemasyarakatan masyarakat. Hadirin para wisudawan yang saya hormati, sebagai penutup, perkenankanlah saya mengucapkan terima kasih kepada berbagai institusi pemerintah, perusahaan, lembaga, dan warga masyarakat maupun perorangan yang senantiasa mendukung IB@TNB dalam berbagai bentuk bantuan, mulai dari dana beasiswa untuk mahasiswa kami sampai kepada berbagai program kerjasama dalam bidang penelitian maupun pengabdian pada masyarakat atau dalam berbagai bentuk bantuan lainnya. Akhirnya, marilah kita bulatkan tekad dan teguhkan niat untuk secara bersama selalu bahu-membahu dalam memperkokoh IB@TNB ini sehingga mampu berkontribusi maksimal dalam proses pendidikan dan pencerdasan seluruh anak bangsa serta dalam proses membangun bangsa dan negara Indonesia yang kita cintai ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan pada kita semua hikmat dan kebijaksanaan serta kekuatan dan dalam upaya mencapai apa yang telah kita cita-citakan. Terima kasih. Selamat pagi. Speech by LLDT Wilayah 1 Sumatera Utara, represented by Miss Yuslina SH. Pidato oleh LLDT Wilayah 1 Sumatera Utara akan diwakilkan oleh Ibu Yuslina SH. Simpan jarum di dalam peti, jika terinjak, kaki akan terluka. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, izinkan saya menyampaikan 1-2 kata. Juga saya sampaikan salam dari Kepala LLDT Wilayah 1, Bapak Profesor Dr. Ibnu Hajar MSI. Beliau tidak bisa hadir bersama kita di sini karena ada pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat, Pembina Yayasan Institut Bisnis ITNB, yang terhormat, Direktur Institut Bisnis ITNB, yang terhormat, Rektor Institut Bisnis
ITMB dan para wakil rektor, dan terhormat seluruh senat dekan, wakil dekan, pimpinan prodi yang terhormat, seluruh undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, serta yang saya banggakan para wisudawan, wisudawati. Pertama-tama, mari kita mengucapkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Berkat rahmat dan hidayahnya, kita diberikan kesehatan, kelapangan waktu dalam rangka mengikuti acara wisuda yang penuh hikmah ini. Semoga acara ini memberikan berkat untuk kita semua. Amin. Ibu Bapak hadirin yang dimuliakan, dengan rasa bangga saya mewakili Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 1 Sumatera Utara mengucapkan selamat dan berbahagia kepada para wisudawan dan wisudawati, dan terutama kepada para orang tua atau wali dari mahasiswa yang diwisuda pada hari ini. Sampaikan ucapan terima kasih kepada orang tua atau wali yang tidak bisa hadir bersama kita di sini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan kesehatan dan keberkahan dalam kehidupan sehari-hari. Para wisudawan, doakan, hormati, muliakan selalu orang tua kita kapan dimanapun kita berada. Bapak Ibu yang saya hormati, LLBT Wilayah 1 Sumatera Utara mengucapkan terima kasih atas pelaksanaan wisuda hari ini. Wisuda yang kita laksanakan oleh Institut Bisnis ITMB memberikan gambaran bahwa di sini telah dilakukan suatu proses akademik yang baik dengan mengikuti dan menjalankan tridharma perguruan tinggi secara benar. Capaian kinerja dan reputasi Institut Bisnis ITMB ini telah memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan anak bangsa dan terutama dalam pemenuhan indikator kinerja LLBT Wilayah 1 Sumatera Utara, yaitu 1. Peningkatan kualitas pembelajaran dan kemahasiswaan yang berkaitan dengan jumlah mahasiswa berprestasi, pembelajaran dan kemahasiswaan dan graduate credit. 2. Peningkatan kualitas lembaga IPTEK dan DIKTI yang berkaitan dengan jumlah perguruan tinggi swasta yang terakreditasi minimal B. 3. Peningkatan kualitas sumber daya IPTEK dan DIKTI yang berkaitan dengan persentase dosen, kepangkatan guru besar, profesor, berkualitas doktor, bersertifikasi pendidik dan lektor kepala, termasuk karya dosen dalam bentuk publikasi internasional. Keseluruhan capaian kinerja tersebut merupakan bukti nyata ekstensi Institut Bisnis ITMB Medan dalam penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi, dan sekaligus sebagai wujud komitmen tata kelola dan kepemimpinan yang kuat dari yayasan dan pimpinan Institut Bisnis ITMB Medan. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih. Hadirin yang saya muliakan, perguruan tinggi dikatakan bermutu dengan adanya pengakuan pihak eksternal terhadap mutu penyelenggaraan institusi dalam bentuk peningkatan akreditasi, mutu SDM dalam bentuk sertifikasi, dan pengakuan lulusannya dalam bentuk uji kompetensi. Melalui Institut Bisnis ITMB ini dapat terus meningkatkan citra dan reputasi institusinya melalui peringkat akreditasi dan posisi peringkat perguruan tinggi menurut Kemendikbud-Dikti. Lembaga Layanan Dikti Wilayah 1 selalu mendorong dan memfasilitasi
agar PTS segera mengikuti dan menjalankan kebijakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Dengan mengikuti landasan kebijakannya dengan indikator kebijakan utama adalah 1. Keunggulan layanan, 2. Arsitektur perguruan tinggi swasta, 3. Kampus Merdeka, 4. 3 dosa dan anti korupsi, implementasi kebijakan anti toleransi, anti kekerasan seksual, anti perundangan, dan anti korupsi. Dan 4. Lean and Means PTS. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam upaya pemenuhan kebijakan Kemendikbudristek dalam indikator kerja utama atau IPU, maka Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 1 akan melakukan percepatan dengan melakukan transportasi layanan pendidikan tinggi swasta di Sumatera Utara melalui beberapa kebijakan, yaitu fasilitasi dan pendampingan perguruan tinggi swasta mewujudkan tata kelola orientasi mutu dengan pengelolaan yang efektif dan efisien. 2. Menyiapkan tim koordinasi akreditasi untuk kelancaran akreditasi prodi dan institusi. 3. Memberikan layanan percepatan pengangkatan dosen. 4. Melakukan pendampingan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dan 5. Memperkuat fungsi grup center untuk percepatan peningkatan mutu, praktikum, dan pengembangan PTS perguruan tinggi swasta. Kebijakan ini akan dilaksanakan dengan cepat dan bermanfaat tentunya melalui adanya kerjasama yang baik antara pimpinan yayasan dan pimpinan perguruan tinggi swasta dengan kami LLUT Wilayah 1 Sumatera Utara. Para wisudawan yang kami banggakan, wisuda bukanlah akhir dari proses perjuangan pendidikan, namun ini adalah langkah awal menuju proses pendidikan yang sesungguhnya, di mana para wisudawan akan dihadapkan langsung pada tantangan dan persaingan terbuka dan ketat di masyarakat. Para wisudawan harus mampu mengaplikasikan dan bersaing dengan kompetensi yang telah didapat selama proses belajar di kampus. Kompetensi yang diperoleh di perguruan tinggi jadikan sebagai modal awal untuk berkiprah di masyarakat. Namun para wisudawan jangan lupa bahwa kesuksesan di masyarakat terutama berkat doa yang selalu disampaikan oleh orang tua kita masing-masing. Hargai, sayangi, hormati, dan doakan mereka selalu. Selain itu, kepada para lulusan agar sukses nantinya, jadilah orang yang jujur, bekerja dengan cerdas, bekerja keras, bekerja ikhlas, dan taat menjalankan ibadah. Pesan terakhir untuk para lulusan diharapkan dapat menjaga alma mater dimanapun berada. Dan terpenting juga agar para lulusan dapat berkontribusi positif terhadap kampus melalui ikatan alumni yang dapat memberikan peningkatan mutu penyelenggaraan akademik, baik dalam bentuk sumbangan pikiran, material, juga sumbangan materi. Kepada pimpinan Institut Bisnis ITNB diharapkan terus meningkatkan mutu lulusan melalui pemberian layanan terbaik dalam penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi dalam rangka peningkatan citra reputasi perguruan tinggi swasta di Sumatera Utara. Akhirnya sekali lagi
saya ucapkan selamat kepada para wisudawan, orang tua, wali mahasiswa, dan yayasan, serta pimpinan Institut Bisnis ITB. Semoga wisuda ini diberkahi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Buah rambutan, buah selasih, sekian dan terima kasih. Atas nama Kepala Polisi Wilayah 1, Profesor Dr. Ibnu Hajar, MSI. Terima kasih. Kepada Ibu Yusrina diminta untuk tetap di atas panggung untuk menerima cenderamata. Pemberian cenderamata akan diwakilkan oleh Bapak Managing Director IBITNB. Kepada Dr. Agus Susanto Tan diharapkan untuk naik ke atas panggung. Awarding Best Students of the Year who have achieved the highest GPA. Penghargaan kepada mahasiswa berprestasi yang memperoleh indeks prestasi kumulatif tertinggi. From Magister Management Study Program, the predicate of Best Student is achieved by Dwi Maria Simbolon with a GPA of 3.74. Untuk program studi Magister Manajemen diraih oleh Dwi Maria Simbolon dengan IPK 3,74. From Accounting Study Program is achieved by Sylvia Evianti with GPA of 3.67. Untuk program studi akuntansi diraih oleh Sylvia Evianti dengan IPK 3,67. From Hospitality Management Study Program is achieved by Susanti with GPA of 3.63. Untuk program studi pengelolaan perhotelan diraih oleh Susanti dengan IPK 3,63. From IT Study Program is achieved by Rudy Chandra with GPA of 3.57. Untuk program studi IT diraih oleh Rudy Chandra dengan IPK 3,57. From Management Study Program is achieved by Wendy Dewanti with GPA of 3.47. Untuk program studi manajemen diraih oleh Wendy Dewanti dengan IPK 3,47. Please be on the stage, Dr. Agus Susanto Tan, to give award to the students. Untuk itu kami mohon kesediaan dari Dr. Agus Susanto Tan untuk naik ke atas panggung untuk memberikan penghargaan kepada mahasiswa-mahasiswi berprestasi IBITNB tahun 2021.
Thank you, Mr. Tayo. Kepada wisudawan-wisudawati dengan IPK tertinggi dipersilakan untuk duduk kembali. The ceremony of conferment is started. Session of Advanced Diploma Program and Applied Bachelor Certificate conferment to the graduates of IB ITNB in Hospitality Management and IT Study Program of year 2021 by Director of Polytechnic of ITNB, Dr. Sri Apriyanti, Head of Hospitality Management Study Program, Ms. Tina, and Head of IT Study Program, Dr. Tamrin. Sesi penyerahan sertifikat ijazah diploma 3 kepada wisudawan-wisudawati IB ITNB dalam program studi pengelolaan perhotelan dan IT tahun 2021 oleh Direktur Politeknik IB ITNB, Dr. Sri Apriyanti, Kepala Program Studi Pengelolaan Perhotelan, Ms. Tina, dan Kepala Program Studi IT, Dr. Tamrin, dipersilakan untuk mengambil tempat. Conferment for Hospitality Management Session. Aldo, son of Asyong and almarhum Christina, graduate with high distinction certificate. Alvin Eka Tandian, son of Tan Ansun and Lili Lima, graduated with high distinction predicate. Angelica, daughter of Johnny and Nelson, graduated with high distinction certificate. Angelica, daughter of Kwok Chiu Tiang and Beng Mei, graduated with high distinction predicate. Karina, daughter of Yarianto S.E. and Tan Akian, graduated with high distinction predicate.
Catherine, daughter of Arianto Ang and Neti Ismail, graduated with high distinction certificate. Celine Angela Tangrean, daughter of David and Chua Li Fang, graduated with high distinction predicate. Cindy, daughter of Yang Kiet and Jenny Mardina, graduated with high distinction predicate. Krisanto Setiawan, son of Bambang Setiawan and Selviana Wijaya, graduated with high distinction predicate. Christina Aurelia Hawanda, daughter of Baby Gunawan and Susilawati, graduated with high distinction predicate. Clarissa, daughter of Junus and Sutini, graduated with high distinction predicate. Denny Anwar, son of David Anwar and Henny Jaya, graduated with high distinction predicate. Devi, daughter of Bukit and Rina, graduated with high distinction predicate. Ferika, daughter of almarhum Jumono Amin and Go Ge Ngo, graduated with high distinction predicate. Fioran Iwana, daughter of Hendra and Suwardi, graduated with high distinction predicate. Giovanno, son of Sudirman and Se Singyop, graduated with high distinction predicate. Gracia Stephanie Tanadi, daughter of Yamin Tanadi and Rohani Bodjut, graduated with high distinction predicate.
Rexelim, daughter of Budiman and Norhayati Lostam, graduated with high distinction predicate. Ivan Santoso, son of Rudy Santoso and Nettie, graduated with high distinction predicate. Ivana, daughter of Johan Capri and almarhum Eng Sai Sim, graduated with high distinction predicate. Ivana Kesuma, daughter of Le Hock Seng and Beng Bud, graduated with high distinction predicate. Jennifer, daughter of Adi and Lika, graduated with high distinction predicate. Jennifer, daughter of Bhakti and Susanti, graduated with high distinction predicate. Julia, daughter of Herman Henry and Tan Lien Sim, graduated with high distinction predicate.